sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Untuk yang reguler, pekerjaan-pekerjaan lainnya adalah biopori. Jadi biopori itu harus dipasang di BS1. Jadi Saudara Udin, apakah hadir? Saudara Libur Pak. Libur. Dan mungkin bisa dibantu Saudara Wahyu. Kalau misalnya Saudara Wahyu ada pekerjaan yang lainnya, segera koordinasikan. Tapi kayaknya kalau hanya satu orang di BS1 kayaknya nggak akan selesai, karena sebentar lagi akan musim hujan dan saluran-saluran di BS1 itu harus segera dibor. Nah, mengenai jarak dan ukurannya saya sudah konfirmasi juga sama Zeni. Jadi tidak harus selalu berjarak 5 atau 5 meter. Karena apa? Karena kadang-kadang di titik yang itu ada batu. Jadi bisalah bergeser hari yang nggak ada batunya. Ke beko itu Ditimbun lagi. Iya, ditimbun lagi. itu buat kafling. Nggak tahu ya, ini harus dicek dulu nih. Ini soalnya kayaknya kita posisi yang pertigaan itu tuh kayaknya kita di sini ya. Pertigaan. Ini sebenarnya jalan kafling DKI itu begini nih, set ke sini gitu kan. Ini gitu tuh. Set terus ke sini nih. Ini kalau ini sih jalan baru kan, yang di atas dari topnya kafling DKI. Nah, itu sebenarnya kita berada di BS1 ya, dimana di blok A ini tanahnya sudah saya kelok-kelok ya, jadi nggak lurus terus ke bawah, tapi kita dari depan pintu masuk tadi belok ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, baru sampai di sana kembali ke kafling semula. Oke, ini kenapa saya belok-belok jalan ini, karena level dari elevasi tanah di atas ini dengan yang di bawah itu cukup tinggi, kemiringannya cukup ekstrim. Jadi gunanya jalan ini adalah untuk menahan arus daripada air ya. Jadi saluran air di pinggir jalan itu nggak terlalu deras, karena kalau dia terlalu deras maka jalan yang ada di paling ujung di titik terendah maka akan terjadi kubangan ya, karena sekeliling daripada BS1 ini semuanya tuh sudah diturap ya. Jadi air itu bingung, dia nggak bisa bergerak kemana-mana, ada kanan turap kiri turap, jadi dia akhirnya mencari dataran yang lebih rendah. Nah, oleh sebab itu kita dari Bukit Swiss mencoba untuk mengatur air supaya dia debitnya nggak terlalu drastis ya. Dan nanti kita lihat juga di sana masih terus pengerjaan dengan ekskavator untuk merapikan semua jalan, kafling ya, saluran-saluran air yang insya Allah dalam waktu lebih kurang dari 1 minggu lah ya, semua akan selesai. Di BS1 dan di BS2 itu ada beberapa titik yang memang di dalam saluran air itu yang kita gunakan sumur biopori. Sumur biopori itu seperti ini ya. Jadi masuk kira-kira 70 cm. Ini 1 meter, masuk 70 cm ke dalam tanah di dalam saluran air. Jadi air yang mengalir pada saat hujan ya, itu dia nggak langsung terbuang ke kali atau ke sungai, tapi dia masuk ke dalam tanah. Gunanya adalah ketika musim kemarau kita mempunyai air tanah yang cukup banyak ya. Kalau tidak ada air tanah maka akan terjadi longsor. Ini akan kita pasang di beberapa titik berjarak 5 meter dari
satu sumur bioporik ke sumur yang lain di dalam saluran air. Dan di sebelah sana kita lihat ada nantinya akan dibuat bendungan atau danau. Ya, kita coba lihat di sebelah sana ya. Ada danau yang ada cekukan-cekukan dari gunung itu, sebagian akan terisi oleh air. Nah, nanti saya juga nggak tahu kapan, pemandangannya sangat indah. Selain daripada kontur bukit yang bagus, kafling yang tinggi ya, kita juga bisa melihat view danau. Gunung dan danau ada di Bukit Swiss 1. Tidak ada satupun pohon yang usianya di atas 15 sampai 20 tahun yang kita tebang ya. Dan ini pun sebuah perjuangan dari kita, karena biasanya kalau di lahan seperti ini itu banyak penggarap yang menanam pohon. Jadi kita beli kafling itu dengan pohonnya. Kita bisa lihat ini pohon duren yang umurnya puluhan tahun. Itu kita jalan di belok-belok supaya tidak mengenai akar ya, karena pohon duren itu kalau akarnya itu 5 meter tuh masih ada. Jadi kita sistemnya adalah menimbun, bukan menggali. Kita lihat ke sana. Ini adalah titik tertinggi dari klaster baru. Nah, kira-kira kita punya tempat, nanti kita akan papas sedikit. Coba kita lihat, arahkan ke sana. Ketinggiannya seperti apa? Itu ada ekskavator di sana yang sudah jamnya istirahat. Sudah hampir 2 minggu bekerja untuk mencoba untuk mencari jalan supaya kesini kameranya lihat. Keren banget. Nah kan, saudara bisa lihat betapa indahnya sinar matahari menembus pohon-pohon durian ini. Ini kita jaga sebetulnya. Dan kita lihat nanti dengan ketinggian, tim kita akan mencoba untuk mengcapture dengan drone. Kita bisa lihat seperti apa pola daripada klaster ini. Sekian. Bukit Swiss, kemewahan alam tak terlupakan.